Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini masih melanjutkan puzzle dari kompetisi Puzzle Klasik 2021, kompetisi yang dibuat oleh setter asal Indonesia. Dan puzzle hari ini adalah Kropki Thermometer. Untuk puzzle-nya dibuat oleh Nusi. Dan saya sebenarnya agak takut sih ya untuk bermain puzzle hari ini. Untuk puzzle pertamanya sepertinya nggak bakal terlalu sulit ya kelihatannya. Tapi untuk puzzle keduanya, itu merupakan puzzle dengan poin terbesar. Atau bisa dikatakan mungkin menjadi puzzle tersulit gitu dari series ini. Jadi ya, saya bisa lihat sih kenapa itu merupakan puzzle tersulit ya. Cuman ya semoga saya bisa menyelesaikan puzzle hari ini. Oke, langsung saja kita lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah simpan angka 1 sampai 8 pada setiap petak kosong sehingga setiap baris dan kolom memuat seluruh angka dan tak berulang. Ya, jadi ini kayak Sudoku ya. Ini merupakan Latin Square gitu. Dimana kita harus menempatkan angka 1 sampai 8 pada setiap baris dan setiap kolom sehingga tidak ada angka yang berulang. Menempatkan angka 1 sampai 8 tepat satu kali. Kemudian semua dua petak yang terhubung secara ortogonal dan memiliki rasio 1:2 akan ditandai dengan lingkaran hitam. Semua dua petak yang terhubung secara ortogonal dan angkanya berurutan akan ditandai dengan lingkaran putih. Angka 1 yang bersebelahan dengan angka 2 dapat ditandai dengan lingkaran hitam atau lingkaran putih. Oke, jadi lingkaran hitam di sini menunjukkan bahwa angkanya memiliki rasio 1:2. Contohnya 2 dan 4. Dia memiliki rasio 1:2. Kalau titik putih, dia menandakan bahwa angkanya harus berurutan atau selisih satu lah. Jadi kayak misalkan 5 dan 6. Dia memiliki angka dengan selisih satu. Tapi yang harus kita lihat di sini adalah semua petak sudah diberikan gitu. Jadi dua petak ini karena dia tidak memiliki titik hitam atau titik putih, dia tidak bisa memiliki angka dengan rasio 1:2 dan angka dengan selisih satu pada dua petak ini. Jadi selain informasi positif, kita juga memiliki informasi negatif di mana kita harus memastikan bahwa kalau tidak ada titik, dia tidak bisa memiliki titik hitam atau titik putih kombinasinya. Kemudian juga angka 1 dan 2, karena dia merupakan angka dengan rasio 1:2 atau angka dengan selisih 1, dia bisa aja ditempatkan pada titik hitam atau titik putih. Dan crop key di sini digabungkan dengan peraturan termometer, yaitu angka pada termometer harus naik tegas dari kepala hingga ujung. Jadi angkanya harus naik dari lingkaran atau kepala hingga ujung. Contohnya 2, 4, 5, 8. Dia naik dari lingkaran hingga ujung. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja lihat ke puzzle pertamanya. Mari kita restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke. Oke, ini sebenarnya hmm, harusnya banyak banget informasi yang diberikan ya, karena banyak banget titik hitam di sini yang sudah diberikan. Kayak ya, contohnya di termometer ini ya. Angka apa sih yang bisa memiliki angka dengan rasio 1:2? Bisa aja 12, bisa aja 24, bisa aja 48, atau 36. Di puzzle hari ini kita punya angka 1 sampai 8 ya, maka 4 dan 8 masih mungkin di sini. Jadi ini adalah 4 kombinasi yang mungkin pada crop key. Dan ini merupakan grup yang dipilih dari grup 1248 atau dari grup 36 gitu. Jadi crop key antara dari grup 1248 atau dari grup 36. Dan kalau dia terhubung uh, lebih dari dua petak terhubung secara crop key seperti ini, di mana angkanya tidak boleh berulang, maka dia hanya bisa dipilih dari grup 1248. Karena nggak mungkin dong seluruh petak ini berisi 3 dan 6 gitu. 4 petak yang dipilih dari 3 6 kan nggak mungkin. Sama juga di sini dan sama juga di sini nih yang saya lihat. Maka grup yang mungkin itu di crop key ini adalah 1, 2, 4, 8. Maka di sini karena termometernya harus meningkat, maka kita tahu harus meningkat 1, 2, 4, 8. Oke, dan sama juga di sini ya. Crop key di sini hanya bisa dipilih dari 1, 2, 4, 8 karena dia 3 petak ini terhubung. Nggak bisa 3, 6, sama juga di sini. Dan kita tahu harus meningkat dari sini ke sini. Makanya harus 1, 2, ini 2, 4, ini adalah 4, 8, ini adalah 1, 2, ini 2, 4, dan ini 4, 8. Oke. Oh, tapi
uh, ini nggak bisa satu ya, atau ini bakal 0 atau kurang dari 0. Maka ini harus 2, ini 4, ini 8, ini 4 sekarang menjadi 21 sekarang di termometernya. Di sini harus 1 supaya lebih kecil dari 2. 8 hanya bisa terhubung dengan 7 ya. Kita nggak memiliki angka 9 di sini. Kita hanya menggunakan 1 sampai 8. 2 di sini terhubung dengan angka 4, artinya bisa 1 lagi. Di sini ya, di sini pilihannya 1 2 2 4 4 8 nggak mungkin karena 1 2 4 sudah diambil. Makanya dari 36. Dan tadi kita tahu bahwa crocky itu antara pilihannya dari 36 atau 1 2 4 8. Karena ini 36 makanya harus 36 juga, dan ini 36 juga, dan ini 36 juga. Oke. Di sini sekarang tidak bisa 1 2 3 6 makanya bisa 8. 8 terhubung dengan angka 4. 4 terhubung dengan 2 atau 8. Nggak mungkin 8, kalau 8 ini bakal 9 atau lebih, dan itu kan nggak mungkin. Maka harus 2 dengan terhubung angka 1 pada termometernya. 4 terhubung dengan angka 3 atau 5, selisih 1, tapi tidak bisa 3 karena sudah ada di sini, makanya menjadi 5. Ini selisih 1 harus 6, dan menyelesaikan 3 dan 6 di sini. Saya seperti kemarin, saya mau fokus di ininya dulu aja, informasi positifnya dulu aja. Ini tidak bisa, di sini harus 3 atau 5, tidak bisa 5, maka harus 3. Termometernya bisa kita selesaikan. 3 harus terhubung dengan angka 6 untuk memiliki rasio 1:2. 4 harus 3 atau 5. Ini butuh 5 atau 7. Sini butuh 8 dan 7. Sini untuk sisi 1 harus 7 dan 8. Ini 7, 8 harus terhubung dengan angka 4. 4 antara 2 atau 8. Kolom ini butuh 8, 7, 5. Sini untuk sisi 1 hanya bisa 7 dan 8 yang bisa kita selesaikan. Sini hanya terhubung 8 hanya bisa terhubung dengan angka 7, dan 7 melihat ke bawah. Oke, ini tidak bisa 3 dan 6 ya, maka dipilih dari 1, 2, 4, 8. Ini bukan 1 semua, ini bukan 2. Masih mungkin lagi. Oke, ya, coba kita lihat dari segi sudoku dulu kali ya. 1, 2, sini butuh 2, 6, 7, 8. Ini bukan 2, 7, 8, makanya bisa 6. 6 terhubung hanya bisa 7 sekarang di sini. Ini bukan 2, hanya bisa 8 dan 2. Kolom ini, 2 kolom ini harus bisa kita selesaikan nih. 7 di sini, 6 5 di sini. Kolom ini butuh 3 dan 5. Yap, bisa kita selesaikan. 3 yang bisa terhubung dengan angka 6, 6 terhubung dengan angka 3. 3 selisih 1 dengan 2 atau 4, tidak bisa 2. 4 terhubung dengan 2 atau 8. 4 di sini terhubung dengan 3 atau 5. 3 melihat ke bawah, harus termometer bisa kita selesaikan karena harus meningkat, dan tersisa angka 1 dan 2. Ini nggak mungkin 5. Kalau 5 di sini, ini harus tidak ada angka 5 lah pada crocky hitam. Tadi kita tahu dari pilihannya 1, 2, 4, 8 atau 3, 6. Ini 3 terhubung dengan angka 6. 2 melihat ke atas. Kolom ini butuh 5 atau 7. Yang 5-nya ada di sini, melihat ke samping. 1 dan 3 yang bisa kita selesaikan. 6, 5. Belum. Pin ini harus 5, minimal 5, makanya harus lebih besar dari 5. Harus 8, terhubung dengan angka 4. Kolom ini bisa kita selesaikan. Kolom ini melihat ke bawah dan menyelesaikan kolom ini, baris ini. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk puzzle yang pertama. Ya, ternyata puzzle ini bisa diselesaikan tanpa penggunaan peraturan negatif ya. Dan seperti yang saya bilang pada video kemarin sih, saya lebih suka untuk bermain puzzle dengan crocky yang hanya ada informasi positif saja. Kenapa? Karena kalau ada peraturan negatif itu, kita benar-benar harus melihat keseluruhan grid gitu untuk mencari di mana sih posisi lemahnya, di mana kita harus melihat eliminasinya gitu. Dan kalau menurut saya itu nggak begitu seru ya kalau ketika dibandingkan dengan nge-scanning informasi positifnya saja. Makanya sini saya hanya fokus ke situ. Dan ternyata puzzle bisa diselesaikan dengan sangat lancar dan cukup seru untuk dimainkan.
Oke, sekarang kita akan lihat ke puzzle keduanya. Dan mungkin sekarang bisa sedikit terlihat lah ya, kenapa puzzle ini merupakan puzzle dengan poin tertinggi atau merupakan yang tersulit. Karena di sini kita tidak diberikan informasi positif sama sekali. Dan kita harus memastikan bahwa seluruh dua petak yang bersebelahan tidak bisa memiliki angka dengan rasio 1:2 atau selisih 1. Wow, kalau menurut saya konstruksinya benar-benar impresif sih. Bisa membuat grid menemukan solusi ini dengan penempatan-penempatan termo di sini. Wow, luar biasa. Semoga saya bisa menyelesaikan puzzle-nya ya. Oke, mari kita reset timernya dan mulai bermain puzzle ya. Oke, saya nggak tahu nih mulai di mana. Saya udah lama banget nggak bermain anti kropki. Oke. Hmm, termometer. Satu. Kita menggunakan angka 1 sampai 8 ya. Ya, kita nggak bisa menempatkan angka minimalnya berapa sih di termometer ini. Seminimal-minimalnya ini merupakan angka 1. Tapi seminimal-minimalnya petak selanjutnya itu nggak mungkin 2 dong. Atau dua petak ini akan memiliki angka dengan selisih 1 gitu. Kalau ini 2, angka yang lebih kecilnya pasti akan 1 gitu. Dan itu akan memiliki dua angka dengan selisih 1. Jadi seenggaknya harus 3 minimal. Selanjutnya pun juga sama. Kalau ini 4, antara dua petak ini ya memiliki selisih 1, atau ini 2 dan akan punya permasalahan yang sama gitu. Jadi seenggaknya ini minimal 5. Sehingga angka-angkanya bisa dipilih dari angka yang tidak memiliki selisih 1. Berarti kita tahu bahwa petak yang termometer 3 petak, ketika dia memiliki dua petak, seluruh petaknya ortogonal gitu. Ini bersentuhan secara ortogonal, dan petak yang dua petak yang terakhir bersentuhan secara ortogonal. Petak yang terakhirnya harus 5 atau lebih. Sini 5 sampai 8 ya. Ini juga sama termometernya di sini. Ini masih sama ya, ini bersentuhan, ini bersentuhan. Sama juga di sini, di sini, di sini. Ini termometernya nggak berlaku tapi ini. Ini nggak berlaku, ini nggak berlaku, tapi ini berlaku, dan ini berlaku. Oke. Dan harusnya kita masih bisa ngebalikin logikanya nggak sih? Sekarang dari segi maksimalnya ya. Di sini maksimal 8, di sini maksimal 6, di sini maksimal 4. Ya, masih sama harusnya. Dan di sini hanya bisa dipilih dari angka 1, 2, 3, 4. Maka seluruh termometer ini hanya bisa dipilih dari angka 1, 2, 3, 4. Oke, kita buktiin lah ya. Kalau misalkan ini 5, ini tidak bisa 6 lagi, atau ya pokoknya kalau ini 5 hanya dipilih dari angka 5, 6, 7, 8, dia pasti akan memiliki angka dengan sisi 1 lah ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Ini semua 1, 2, 3, 4. Oke, dan kita punya posisi seperti ini. Ya, kayak ada banyak banget sekarang angka-angka tinggi yang bersentuhan gitu, dan angka rendah yang bersentuhan. Dan kita harus berhati-hati supaya tidak terdapat angka dengan sisi 1 atau rasio 1:2 sih. Kayak misalkan kalau kita tahu ini merupakan 6, dua petak ini tidak bisa berisi angka 5 atau 7 lagi. Atau dia akan memiliki sisi 1 dengan angka 6 di sini. Sama juga untuk angka rendahnya ya. Bentar, tapi hmm, ya kita nggak bakal pernah menempatkan angka 2 ya. Ketika angka rendah bersebelahan, kita tidak akan pernah menempatkan angka 2. Kalau ada 2, petak ini nggak mungkin 1 atau 3. 1 merupakan angka dengan sisi 1 dengan angka 2, 3 juga sama, dan 4 adalah angka dengan rasio 1:2 dengan angka 2. Dan itu nggak mungkin.
maka kita tidak akan pernah bisa menempatkan angka 2 di sini, atau dia akan memiliki properti crop key. Sama juga di sini. Tapi ya kita kalau angka tinggi bersebelahan 5, 6, 7, 8, salah satu angkanya harus 5 atau 6, salah satu angkanya harus 7, 8. Karena kalau dua-duanya merupakan angka 5, 5, 6, dia pasti akan memiliki sisi satu gitu. Kalau dua-duanya merupakan angka 7, 8, dia pasti akan memiliki sisi satu. Maka kita harus punya salah satunya dari 5, 6, salah satunya harus 7, 8. Sama juga dengan angka rendah. Kalau dua-duanya merupakan angka 1, 2, dia akan memiliki sisi satu. Dua-duanya merupakan 3, 4, dia akan memiliki sisi satu. Maka salah satunya harus 1, 2, dan 3, 4. Dan tadi kita membuktikan bahwa angka 2 tidak akan pernah bersebelahan dengan angka rendah lainnya. Maka kita tahu bahwa salah satu petak ini harus satu. Salah satu petak ini harus satu. Oke. Nah, oke. Terus gimana? Oke, kayaknya dua ya lanjutannya. Kita harus melihat angka dua. Dua cukup menarik gak sih dari tadi? Dua itu hanya bisa ditempatkan pada lingkaran gak sih? Lingkaran termometer. Dan dia tidak akan pernah bersebelahan dengan angka 1, 3, 4. Kalau kita menempatkan angka 2 pada petak kedua sebuah termometer yang bersentuhan secara ortogonal. Di sini nggak berlaku ya. Kalau dua di sini, maka dia tidak akan menyentuh angka satu karena dia diagonal. Kalau termometer seperti ini bersentuhan dua petak awalnya baru berlaku. Dia nggak akan pernah bisa di sini nih, di petak kedua. Atau termometernya kita butuh angka satu supaya lebih kecil dari angka dua. Dan ini merupakan angka dengan sisi satu atau rasio 1/2 lah ya. Dia bisa dua-duanya. Dan itu kan nggak mungkin. Maka angka 2 cukup menarik ya di puzzle ini. Coba kita mungkin pencil mark aja ya semua angka 2-nya ya. Uh, ya udahlah ya, kita coba aja lihatlah. Ya ini masih oke lah ya orange. Oke, berarti kita tahu bahwa di termometernya kalau dia bersentuhan dia nggak mungkin hanya bisa di lingkaran. Ini masih berlaku termometernya, nggak mungkin di sini. Termometer ini masih berlaku ya. Termometer ini masih berlaku, termometer ini masih berlaku. Berlaku semua, ini berlaku semua. Ini berlaku. Di sini masih berlaku nih. Iya, 2 juga nggak akan pernah bisa ditempatkan di petak ketiga ya, karena termometer kan minimal 1, 2, 3. Maka tidak akan pernah bisa ditempatkan di petak ketiga. Termometer masih berlaku, dan di yang ini masih berlaku ya, karena dua petak ini bersentuhan secara ortogonal, maka nggak mungkin di sini. Di sini nggak berlaku nih. Dia bisa 2 dan 1 di sini, tapi termometer ini berlaku, maka nggak mungkin di sini. Dan ini adalah semua posisi angka 2. Dan tadi kita sudah mengeliminasi 2 di sini, dan kita dapat angka 2 di barisnya. Wow. Oke, tadi kita sudah mengeliminasi 2 di sini, dan sekarang 2 di baris ini, kedua baris ini kita sekarang hanya ada satu posisi, yaitu di sini dan di sini. Oke, keren-keren. Dan 2 mengeliminasi seluruh petak ini. Dan 2 tidak bisa di sini. Dia kalau 2 di sini akan bersebelahan dengan 1, 3, 4. Itu nggak mungkin. 2 di kolom ini hanya bisa ditempatkan di sini. Mengeliminasi 2 dari sini. Hmm, ini ada pola X-swing atau sesuatu nggak ya? Nggak lihat sih saya. Oh, oke.
Kalau kita menempatkan angka 2 di sini, petak ini bukan 2 dan menjadi 134. Dan kita tahu tadi ini nggak mungkin. 2 nggak mungkin bersebelahan dengan 134. Berarti kita tahu ini bukan 2. Eh, kayak masih mungkin ya. Atau ya. Ya gini deh. Ini saya akan benchmark aja semua posisi yang kedua di sini. Dan kita bisa membagi Sudoku ini menjadi angka 134, angka 2, dan angka 5, 6, 7, 8. Angka 134 tidak akan pernah bersentuhan dengan angka 2. Dan maka ya semua petak yang bersentuhan dengan angka 2 harus 5, 6, 7, 8. Dan mungkin itu bakal berguna ketika kita melakukan coloring. Kita membagi grup coloring di sini menjadi 134, angka 2, dan 5, 6, 7, 8. Oke, kita coba coloring seperti itu. Mau kalian. Dan semua petak yang bersentuhan dengan angka 2 harus orange. Coba kali orange saja kali ya. Untuk angka tinggi. Dan 134 kita akan menggunakan warna hijau. Mungkin nggak berguna kali ya. Tapi ini menjadi orange sekarang ya. Dan kita tahu bahwa suatu baris, suatu kolom itu bakal selalu ada 3 hijau, 1 ungu, angka 2, dan 4 orange. Ini orange. Ini orange ya semua. Oke, mungkin nggak salah kali ya untuk approach-nya ini. Bisa sih saya ngebagi lagi ya orange-nya di sini. Ya, ini kayaknya kita harus nge-coloring 5 nggak sih? 5 kali. Kita harus menggunakan 5 warna nggak sih? Cuman kayaknya terlalu nggak belum terlalu pas waktunya untuk nge-coloring 5 warna. Oh, udah simple. Simple banget ya. 2 sekarang di termometer ini nggak mungkin dong 2 di sini atau dia tidak bisa meningkat dari termometernya. Oke, berarti 2 di baris ini hanya bisa di sini. Sekarang semua petak ini menjadi orange. Oke. Tidak bisa di sini duanya. Kalau kita lihat duanya. Ya, 2 di sini. Ketika kita mendapatkan satu angka 2 bakal menyelesaikan semuanya ya. Antara duanya seperti ini atau duanya seperti ini. Ya, jadi kayak masih mungkin seluruh posisinya. Nggak boleh di sini. Oke. Petak ini bakal selalu orange ya. Karena ini salah satu petak ini harus berisi angka 2 dan pasti akan menyentuh petak ini. Maka petak ini bakal selalu orange dan sekarang di kolomnya kita sudah punya 4 orange. Maka sekarang sisanya menjadi hijau. Nice. Kalau ini hijau, ini nggak mungkin orange dong. Karena ini pasti angka rendah, pasti ini juga angka rendah. Oh, dan bukan 2. Ya. Oh, hampir nih salah. Tapi kita tahu ini bukan 2. Kalau ini 2, sekarang akan menyentuh angka hijau dan itu kan nggak mungkin. Maka ini merupakan hijau dan bukan 2. Dan sekarang kita bisa menelusuri angka 2-nya bisa kita tempatkan semua. Angka 2 harus di sini, tidak bisa di sini lagi.
2 di baris ini hanya bisa di sini, 2 di baris ini hanya bisa di sini, 2 di baris ini hanya bisa di sini. Dan kita sudah punya angka 2, seluruh angka 2-nya. Nice. Kita bisa mewarnai seluruh angka 2-nya yang bersentuhan. 4 orange di barisnya maka menjadi hijau, 4 orange di barisnya maka menjadi hijau. Sini butuh hijau di kolomnya. Ada 4 orange ya di 2 kolom ini, maka sisanya menjadi hijau semua. Nice. Oke. Baris ini butuh satu lagi hijau. Baris ini butuh satu lagi hijau. Sorry, tadi ada interupsi sedikit. Saya harus cut sedikit. Oke, dan kita lanjutkan puzzle-nya. Oke. Oke, di kolom ini kita sudah punya 3 orange dan kita hanya bisa menempatkan satu lagi angka tinggi. Angka orange atau angka tinggi. Kalau petak ini merupakan angka tinggi, petak ini juga harus angka tinggi dong. Angka tinggi, makanya juga harus lebih tinggi. Angka tinggi juga. Dan kita bakal punya terlalu banyak petak orange. Makanya menjadi hijau. Dan di baris ini kita punya satu hijau dan satu orange di sini. Kita tahu dong termometernya bakal seperti apa. Angka hijau pasti kan lebih rendah daripada angka orange. Ini bisa kita selesaikan kan nih coloringnya? Eh, salah. Ada sesuatu yang salah nih. Ini tadi saya nge-coloring hijau di sini ya. Padahal harusnya di sini kita butuh satu lagi orange. Dan sekarang sudah oke. Oke, berarti kita tahu tadi di ini bakal hijau ya tadi. Dan 1, 2, 3, ya ini butuh hijau juga dan ini butuh orange tadi di baris ini. Oke, sekarang udah benar. Hampir aja salah tadi. Di baris ini tadi butuh satu hijau. Logika yang sama di sini ya, kayak di kolom ini. Kalau ini orange, ini juga bakal harus orange, nggak mungkin terlalu banyak. Oke, mungkin belum bisa kita selesaikan kali ya untuk ininya dan kita butuh sudoku untuk membantunya. Tapi ya, kita tahu tadi bahwa dua hijau yang bersebelahan, salah satunya harus 3, 4, dan salah satunya harus orange. Tapi kita tahu sekarang, salah satunya harus dari 1, 2, dan salah satunya harus 3, 4. Karena kita tahu tadi yang 2 tidak akan pernah bisa ditempatkan di hijau lagi, maka salah satunya harus 1, dan salah satunya lagi harus 3 atau 4. Termometer di sini menandakan petak ini tidak mungkin 1, karena petak ini harus lebih besar dari angka 2. Maka ini merupakan yang 3, 4. Dan sekarang, ya kalau ada 3, 4 di sini, ini bakal memiliki sisi 1 kan tadi. Makanya menjadi yang 1. Dan oke, di dua petak ini kita tahu bagaimana dia bekerja ya. Ini harus lebih besar dari ini, maka kita tahu ini merupakan yang 1 dan ini merupakan yang 3, 4. Dan harusnya ya 1 dia bakal selalu ketika dia bersebelahan dia bakal bergantian lah. 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Ini bergantian lagi di 1 dan 3, 4 di sini. Ini menjadi yang 3, 4 sekarang. Ini antara 1. Oh, ini kita tahu bagaimana dia bekerja ya. Ini lebih kecil dari ini. Ini menjadi 1. Oke. Nah, ini kita tahu bagaimana yang satunya. Yang menjadi yang 1. 1 di baris ini, nggak mungkin di sini karena petak ini lebih besar dari petak ini. 1 nggak mungkin di sini, maka 1 hanya bisa di sini. Oleh sudoku. Dan harusnya ini bukan hijau nggak sih? Kalau ini hijau karena menyentuh 1 harus 3 atau 4. Dan sekarang dua petak ini merupakan 3, 4 dan bersentuhan. Memiliki sisi 1. Makanya menjadi orange, kolom ini butuh hijau. Baris ini butuh orange, kolom ini butuh hijau. Baris ini butuh orange, kolom ini butuh 2 hijau lagi. Wow. Oke. Baris ini butuh orange dan baris ini butuh satu hijau. Dan kita sudah menyelesaikan coloringnya.
Oke, bagaimana kita menyelesaikan puzzle-nya nih? Ya, kalau bersentuhan dia harus 34, ini tidak bisa 1, maka harus 34, tidak bisa 1, 34, ini tidak bisa 1 ya. Dari sini kita butuh 1, dan 34 di sini bakal diselesaikan dengan melihat angka 3 tidak bisa menyentuh angka 6 dan angka 4 tidak bisa menyentuh angka 8 sih nantinya. Atau dia akan memiliki angka dengan rasio 1:2. Tapi kita punya logika yang sama pada orange di sini. Mungkin kita coba buang dulu kali ya coloring untuk 2 dan 3, 4 di sini. Dan kita lihat untuk interaksinya dengan orange. Karena kita tahu bahwa orange punya permasalahan yang sama, dimana kalau dia bersebelahan secara ortogonal, tadi kan salah satunya pasti harus berisi angka 56 dan salah satunya harus 78. Mungkin kita harus bagi ini menjadi 2 grup yang berbeda lagi gitu. Karena kalau misalkan ini merupakan yang 56 gitu, ini pasti yang 78, dan kita tahu dia pasti bakal bergantian lagi sama juga dengan 1 dan 3, logika dengan 1, 3, 4 tadi. Maka mungkin kita coba membagi grup orange ini menjadi coloring yang hijau ungu coba. Oke, karena kita tahunya bakal bergantian. Dan ya sebenarnya di termometer juga bisa kita tahu ya, hijau di sini merupakan yang 56. Karena petak ini lebih kecil dari petak ini, maka kita tahu hijau merupakan yang 56 dan ungu merupakan yang 78. Oke, dan di baris ini kita butuh yang 78 di sini. Ada lagi nggak? Iya, di termometer ini ya. Kita tahu ini merupakan yang hijau. Ini semua menjadi hijau sekarang. 56. Dan ini merupakan yang 78. Oke, saya tahu sih bakal seperti apa nantinya ya. Cuman kita coba dulu lah coloring di sini. Di sini petak ini harus lebih kecil dari petak ini, maka kita tahu ini merupakan yang hijau. Dan karena bergantian, seluruh petak ini harus hijau. Menjadi hijau. Dan petak ini menjadi ungu. Ungu merupakan yang 78 ya tadi. Dan ini merupakan yang 56. Oke, ada lagi nggak nih logika yang bisa kita dapatkan? Baris ini butuh 1 ungu. Kolom ini butuh 1 ungu. Dan petak ini berada di antara 3 dan 4. Maka kalau ini 8, dia akan menyentuh salah satu petak ini karena berisi angka 4, maka akan bersebelahan dengan angka 8 dan memiliki rasio 1:2. Maka kita tahu ini merupakan yang 7. Dan ini menyelesaikan 8 di sini. Menjadi 7 sekarang ungunya. Oke, kita harus mencari yang berada di antara 3 dan 4 di sini ya. Petak ini harus lebih kecil dari 7, maka harus 5 atau 6. Maka ini merupakan hijau. Ini merupakan ungu. Kolom ini butuh ungu. Baris ini butuh 2 hijau, hanya bisa di sini. Kolom ini butuh ungu. Kolom ini butuh ungu. Baris ini butuh 2 hijau. Oke, kita bisa selesaikan coloringnya sepertinya ya. Kolom ini butuh ungu. Baris ini butuh ungu. Ini butuh ungu juga kolomnya, dan yang terakhir barisnya butuh hijau, baris ini butuh ungu. Nice. Oke, sekarang kita tahu bahwa ini merupakan 78 semua, dan hijau merupakan yang 56. Dan ungu harusnya bisa kita selesaikan semua ya. Enggak, atau mungkin enggak kali ya. Karena 78 di sini hanya mengeliminasi sudoku di sini saja. Jadi mungkin kita harus menggunakan informasi negatifnya nanti. Oke. Dan di sini 78-nya berada di antara 3 atau 4, maka nggak mungkin 8 di sini. 7 harus di sini. Sekarang kita bisa eliminasi 78-nya. Jadi 8, 7, 8. Nah, ini belum bisa kita selesaikan ya.
Oke, dan kita harus melihat apakah angka 8 di sini melihat 3 atau 4. Yap, 8 di sini nggak bisa bersebelahan dengan angka 4 atau memiliki rasio 1/2. Sama juga di sini, makanya menjadi 3 semua. Oke, kita coba telusuri untuk mengeliminasi 3 dan 4 di sini. Ini menjadi 3. Dan 4 tidak bisa bersebelahan dengan angka 5 atau memiliki sisi 1. Makanya menjadi 6. Dan mungkin, ya banyak banget ya. Kayak dia hanya berbentuk persegi gitu polanya. Jadi dia hanya mengeliminasi 4 petak ini ketika mendapatkan angka. Ya, itu mungkin pola yang cukup umum di anti Kropki kali ya. Oke. Dan mana lagi nih ya? 7, 8. 3 nggak bisa bersebelahan dengan angka 6, makanya hanya bisa 5. Saya akan 5, 6 di sini. Oke. 6 nggak bisa bersebelahan dengan angka 7, makanya bisa 8 di sini. Ya, yes. 8, 7. 6 nggak bisa bersebelahan dengan angka 3, makanya bisa 4 di sini. Oke, ini semua selesai. 4 nggak bisa bersebelahan dengan 5, maka 6, 5 bisa kita selesaikan. Mana lagi nih terakhir? 8, 3. Belum bisa sih diselesaikan ini. 8 nggak bisa bersebelahan dengan angka 4 atau rasio 1/2. Dan 3 nggak bisa bersebelahan dengan angka 6. Oke, ini menyelesaikan ini semua. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk puzzle yang kedua. Wow, saya sangat enjoy loh untuk bermain puzzle ini. Karena di sini saya tidak bermain sudokunya sebagai anti kropki gitu. Saya bermain sudoku ini sebagai coloring puzzle. Dan karena saya sangat suka banget ya untuk bermain coloring puzzle, di sini saya sangat enjoy banget untuk bermain puzzle ini. Dan kalau menurut saya termometer di sini memang iya ya. Kalau ada termometer di sini memang sangat cocok banget ya sih ya untuk membagi anti kropki di sini untuk menjadi sebuah coloring puzzle. Wow, konstruksinya konstruksinya benar-benar impresif banget, bisa membuat sudoku dengan semuanya termo tanpa adanya titik satu pun dan membuat puzzle-nya sangat seru untuk dimainkan. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.